She-Hulk Attorney at Law, series terbaru MCU yang jadi debutnya superhero baru yang bakal nerusin legasinya Hulk di MCU. Siapa lagi kalau bukan Jennifer Walters alias She-Hulk. Menariknya, series ini gak cuma nyeritain soal origin dan petualangannya She-Hulk, tapi juga bakal memunculkan banyak cameo dari karakter superhero dan villain di Marvel. Penasaran siapa aja? Sebelum kita nonton seriesnya, tonton dulu video ini sebagai guide sebelum kenalan sama lawyer berkulit hijau besar ini. Dan di sini gua nggak bakal ngebahas spoiler dari seriesnya ya. So, nggak usah lama-lama lagi, bareng gue Rian. Let's explore this universe. She-Hulk Attorney at Law adalah series ke-9 yang digarap Marvel Studios untuk Disney Plus sekaligus jadi series penutup di Phase 4 ini. Ini adalah series solo dari karakter Jennifer Walters alias She-Hulk yang bakal mengintroduce origin karakternya dan juga petualangannya sebagai lawyer sekaligus superhero. Beda dengan series Marvel lainnya, She-Hulk Attorney at Law ini jadi series superhero pertama yang mengangkat genre legal drama comedy yang terinspirasi dari series Law and Order dan juga Suits. Series ini dibuat dan ditulis sama Jessica Gao, seorang penulis dan produser berbakat dari Amerika yang terkenal membuat berbagai series komedi dan animasi seperti Silicon Valley, episode Pickle Rick dari animasi Rick and Morty, Robot Chicken, dan Kung Fu Panda Legend of Awesomeness. Selain Jessica Gao, ada juga Kate Coiro, director dan produser yang sering terlibat dalam berbagai series besar dan film, seperti series Modern Family, Brooklyn Nine-Nine, dan juga film Life Happens. Kate juga dibantu sama Anu Valia untuk mendirect beberapa episode dari series ini, khususnya episode 5, 6, dan 7. Anu Valia dikenal sebagai seorang director, produser, writer, dan aktris yang terlibat dalam berbagai project series dan film short, termasuk series Never Have I Ever, Awkwafina is Nora from Queens, dan Lucia Before and After. Sedangkan untuk musik, Marvel menggandeng Amy Doherty, komposer wanita dari Irlandia yang terkenal menggarap soundtrack untuk seri Star Trek, Picard, dan The Umbrella Academy, yang juga jadi wanita pertama yang membuat soundtrack untuk film animasi DreamWorks yang berjudul Spirit Untamed. Nah, season pertama series ini bakal punya 9 episode sama seperti series WandaVision yang masing-masing berdurasi sekitar 35 menit. Series ini juga akan tayang setiap minggu di hari Kamis, dari mulai tanggal 18 Agustus sampai tanggal 13 Oktober tahun ini. Nah, menurut sinopsis resminya, She-Hulk Attorney at Law ini menceritakan kehidupan kompleks dari Jennifer Walters, seorang pengacara single berusia 30-an tahun yang kebetulan juga adalah manusia super yang bisa berubah menjadi hijau dengan tinggi 6 kaki 7 inci dengan kekuatan Hulk. Cast. Series ini bakal diramaikan oleh berbagai aktor dan aktris ternama, dari mulai Tatiana Maslany, aktris Kanada yang jadi lead role yang berperan sebagai Jennifer Walters alias She-Hulk. Lalu ada 4 aktor lama yang memerankan kembali karakternya di series ini. Ada Mark Ruffalo sebagai Bruce Banner alias Hulk dan Tim Roth sebagai Emil Blonsky alias Abomination yang terakhir terlihat di film Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. Ada Benedict Wong sebagai Sorcerer Supreme Wong yang terakhir kita lihat di film Doctor Strange in the Multiverse of Madness, dan Charlie Cox sebagai Matt Murdock alias Daredevil yang muncul lagi setelah film Spider-Man No Way Home. Next, ada beberapa aktor dan aktris yang memerankan karakter rekan-rekan dan juga leader dari Jennifer Walters di firma hukumnya, seperti Ginger Gonzaga sebagai Nikki, sahabatnya Jennifer dan partner paralegalnya di firma GLK&H. Lalu ada Joe Segara yang berperan sebagai Augustus Pugliese, lawyer di firma GLK&H. Lalu ada Renee Elise Goldsberry sebagai Mallory Brooke yang juga jadi lawyer di firma GLK&H, dan Steve Coulter sebagai Holden Holloway, pengacara yang jadi founder sekaligus leader dari firma hukum GLK&H. Selain itu ada juga Jamila Jamil yang berperan sebagai karakter Mary McFerrin alias supervillain Titania yang jadi musuh dari She-Hulk, dan Drew Matthews yang berperan sebagai Dennis Bukowski, pengacara lain di series ini. Origins. Tak kenal maka tak sayang. Yuk kita kenalan dulu sama karakter She-Hulk. Karakter ini pertama kali muncul di komik Savage She-Hulk Issue 1 yang dirilis di tahun 1979. Jennifer diceritakan sebagai anak dari seorang sheriff lokal bernama Maurice Walter dan sepupu dari Bruce Banner yang berprofesi sebagai pengacara di Los Angeles. Nah, suatu hari Bruce mengunjungi Jennifer setelah bertahun-tahun tidak bertemu. Jennifer mengundang Bruce untuk ngobrol di rumahnya, di mana dalam perjalanan Jennifer ditembak sampai sekarat oleh seorang agen dari bos mafia Nicholas Trust.
Trust ternyata dendam sama ayahnya Jennifer yang juga mengincar Jennifer karena Jennifer menyimpan rahasia dari Nicholas Trust yang dia dapat saat dia membela kasus gangster yang dulu berkhianat ke Trust. Bruce yang tidak ingin Jennifer mati kemudian mentransfusi darahnya ke Jennifer yang mengandung radiasi gamma, di mana darah inilah yang kemudian menyelamatkan Jennifer dan membuatnya bertransformasi menjadi She-Hulk. Bedanya di series ini, Jennifer diceritakan mendapatkan kekuatannya ketika dia mengalami kecelakaan mobil bersama dengan sepupunya Bruce yang dipicu dari pesawat luar angkasa yang tiba-tiba muncul di depan mereka. Di komiknya, sama seperti Hulk, Jen awalnya diceritakan gak bisa mengendalikan kekuatannya dan menjadi Savage Hulk yang mengamuk di mana-mana. Sampai akhirnya dia bisa beradaptasi dan nyaman dengan form She-Hulknya yang dijadikan Jen sebagai tubuh utamanya saat dia bergaul di masyarakat dan menjadi seorang lawyer. Nah, kalau di seriesnya, Jennifer sendiri bisa beradaptasi dan mengendalikan transformasinya dengan baik. Gara-gara darah yang dia dapat adalah darah dari Bruce Banner yang kondisinya sebagai Hulk sudah jauh lebih stabil. Bruce juga melatih Jen secara pribadi untuk menggunakan kekuatannya yang dia lakukan untuk mencegah supaya Jen tidak menjadi brutal dan perusak seperti Bruce saat awal menjadi Hulk. Jen juga punya berbagai kekuatan super seperti Hulk, dari mulai superhuman strength, stamina, speed, durability, kulit yang tak tembus peluru, dan healing factor yang sering dia gunakan saat beraksi sebagai She-Hulk, di mana semua kekuatan ini dipicu sama emosi dalam dirinya, terutama saat dia marah. Nah, yang menarik dari She-Hulk adalah dia salah satu di antara karakter Marvel selain Deadpool yang punya kemampuan breaking the fourth wall, yang ngebuat She-Hulk bisa ngobrol sama audiensnya. Bahkan di sepanjang komiknya, beberapa kali dia sempat ngobrol, beradu argumen, bahkan mengancam bakal merobek komik pembaca kalau mereka nggak beli komiknya. So, elemen fourth wall break ini bakal membawa keunikan sendiri buat seri She-Hulk dan juga menambah unsur komedi di dalamnya lewat celutukan dan jokes-jokes dari She-Hulk saat berinteraksi ke penonton yang membuat series ini makin jadi seru dan lucu. Nah, breaking the fourth wall ini juga ditunjukkan di trailernya saat dia ngomongin Bruce ke penonton dan menjelaskan tentang seriesnya, dimana dia bilang kalau series ini bukan series yang menunjukkan cameo di setiap episodenya, kecuali Hulk dan Blonsky dan Wong, dan bingung karena masih ada lagi nih yang bakal muncul jadi cameo. Nah, dalam karir hukumnya, Jennifer banyak menghabiskan waktunya dengan bekerja di kantor kejaksaan dan berprofesi sebagai lawyer yang mengurus berbagai case di Los Angeles. Sampai akhirnya, karena pengalamannya membela hukum di komunitas superhero, Jennifer kemudian direkrut sama firma hukum GLKNH. Nah, GLKNH adalah sebuah firma hukum yang didirikan sama beberapa lawyer yaitu Goodman, Lieber, Kurtzberg, dan juga Holloway yang berbasis di Manhattan dan terkenal sebagai firma hukum pertama yang punya divisi superhuman law yang fokus membela berbagai manusia super, makhluk supranatural, extraterrestrial, dan juga makhluk non-human dalam berbagai case hukum, termasuk case yang berkaitan dengan personal damage dan juga pelanggaran aturan di segala teritori. Divisi superhuman law ini awalnya dibuat sama Holloway dengan tujuan untuk membela cucunya Sasha yang menjadi super kriminal dengan julukan Southpaw. Holloway kemudian merekrut Jennifer Walter untuk jadi leader dan brand dari divisi superhuman di firma hukum ini, sekaligus untuk menjadi role model bagi Sasha yang bisa mengarahkan dia ke arah yang lebih benar. Di komik, She-Hulk terlibat dalam berbagai urusan hukum tidak hanya dengan berbagai hero dan villain, tapi juga berbagai makhluk magis dan alien. Bahkan dia juga sempat terlibat di pengadilan kosmik bernama Magistrati yang berada di bawah pengawasan The Living Tribunal dan pengadilan waktu di organisasi TVA. Sedangkan sebagai seorang superhero, She-Hulk sering diceritakan join dengan berbagai organisasi dan tim superhero dari mulai Fantastic Four, Avengers, Defenders, Heroes for Hire, A-Force, dan juga S.H.I.E.L.D. Recommendation. Nah, buat kamu yang pengen lebih tahu soal origin dari Jennifer Walters dan prosesnya untuk menjadi She-Hulk, kalian bisa baca beberapa komik seperti komik Savage She-Hulk isu 1, 2, 3, 4, dan 25 dan Sensational She-Hulk volume 1 isu 53. Sedangkan kalau kamu pengen tahu perjalanan She-Hulk sebagai superhero, kalian bisa baca komik Fantastic Four volume 1, Avengers volume 1, dan Sensational She-Hulk volume 1. Terus kalau kalian pengen mengeksplor cerita Jennifer as She-Hulk sebagai lawyer di firma hukum GLKNH, kalian recommended banget buat baca komik She-Hulk volume 1 dari isu 1 sampai isu 11. Selain komik, ada beberapa film dan series yang recommended buat kalian tonton sebagai referensi dari series ini, seperti film The Incredible Hulk yang menceritakan origin dari karakter Bruce Banner alias Hulk dan juga Emil Blonsky alias Abomination, di mana kedua karakter ini muncul kembali dan terlibat dengan She-Hulk dalam cerita seriesnya nanti. Berikutnya ada film Spider-Man No Way Home yang mengintroduce The Odyssey sebagai badan yang tidak hanya mengurus sisa pertempuran Avengers, tapi juga terlibat dengan berbagai masalah manusia super. Gak hanya itu, film No Way Home ini juga menjadi awal kemunculan dari Matt Murdock sebagai lawyer dari Peter Parker, di mana Matt juga sempat ngetis tentang seorang lawyer ke Happy Hogan yang bisa aja nge-refer ke karakter Jennifer Walters di series ini. Nah, peran The Odyssey dalam mengurus manusia super juga dieksplor
lebih lanjut di series Miss Marvel. The Odyssey mengincar manusia super seperti Kamala dan Clandestine yang nantinya mereka tangkap dan tempatkan di sebuah penjara dengan keamanan tinggi, yang juga muncul di series She-Hulk sebagai penjara yang menahan Emil Blonsky yang dibela sama Jennifer Walters di series ini. Terakhir, film lain yang bisa kalian tonton adalah film Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings yang basically nunjukin hubungan antara Wong dan Abomination sebagai partner bertarung di klub Xialing sebelum akhirnya Abomination balik ke penjaranya di The Odyssey, di mana ini akan menjadi jembatan cerita bagi Wong dan juga Abomination yang akan kembali di series ini. Selain itu, post credit scene film Shang-Chi and the Legend of the Ten Ring ini juga ngetis kita sama Bruce Banner yang kembali lagi ke bentuk manusianya yang masih punya cedera di tangannya setelah event Avengers Endgame, yang di series ini ditunjukkan juga, di mana Bruce Banner masih cedera saat dia bersama dengan Jennifer Walters sebelum kecelakaan mobil, dan juga series ini akan menunjukkan bagaimana tangan Bruce Banner bisa sembuh dari cederanya. Jessica Zhao mengkonfirm kalau seri She-Hulk ini bakal mengeksplor salah satu plot gantung yang ada di MCU, yaitu tentang apa yang terjadi pada Sokovia Accord atau perjanjian Sokovia setelah film Captain America Civil War. Nah, Sokovia Accord mungkin akan berhubungan erat dengan role dari The Odyssey di series ini untuk mengawasi dan menangkap para manusia super, terutama yang berbuat kejahatan. Dan Sokovia Accord juga bisa dijadikan sebagai acuan hukum yang sudah di-apply di seluruh sistem pengadilan dunia untuk mengadili manusia super, dimana inilah yang bakal digunakan sama Jennifer untuk menangani berbagai case hukum dari divisi Superhuman Law yang ada di firmanya. Nah, dari trailer dan rumor yang beredar di series ini, Emil Blonsky bakal diceritakan udah tobat dan jadi guru spiritual buat para villain. Dia bakal dibela sama Jennifer Walters sebagai pengacaranya untuk proses pembebasannya. Rumornya juga Daredevil kabarnya bakal muncul di beberapa episode dan ketemu sama She-Hulk secara langsung, yang dimulai dari meja pengadilan di mana Jennifer bakal jadi pengacara, sementara Matt Murdock bakal jadi jaksa penuntut umum dari case yang dibela sama Jennifer. Sampai akhirnya mereka ketemu lagi sebagai superhero dengan Jen yang berubah menjadi She-Hulk dan Matt Murdock yang jadi Daredevil dengan kostum klasiknya yang berwarna kuning merah. Nah, satu hal yang juga paling ditunggu di seri She-Hulk adalah soal kemunculan cameo dari berbagai karakter superhero dan villain yang diadaptasi dari komik Marvel. Beberapa di antaranya sudah di-tease di dalam trailer, seperti karakter Frogman yang di komik adalah seorang superhero yang mewarisi kostum katak yang punya kemampuan untuk loncat tinggi yang diwariskan sama ayahnya yang dulu memakai kostum ini untuk menjadi villain bernama Leapfrog. Lalu ada karakter Man-Bull, manusia hybrid banteng yang bisa berubah karena serum mutagenik yang berisi enzim banteng yang jadi musuh dari Daredevil. Lalu ada Mr. Immortal, superhero dengan kekuatan keabadian dan gak bisa mati yang mendapatkan kekuatannya dari entitas kosmik bernama Dead Urge. Lalu The Magician, seorang pesulap yang pernah menculik The Wasp untuk membuat Ant-Man cemburu. Lalu ada Wrecking Crew, tim super villain yang terdiri dari 4 narapidana: Dirk Waity, mantan petugas konstruksi, dokter fisika Elliot Franklin, tentara bernama Henry Camp, dan juga buruh tani bernama Brian Kaluski. Mereka mendapatkan kekuatan supernya dari sambaran petir dan menggunakan alat konstruksi sebagai senjata mereka. Lalu ada Alejandro Montoya alias Aquila, seorang superhero mutant dari Spanyol yang punya kekuatan untuk mengeluarkan sengatan listrik dari tubuhnya. Lalu ada pria berkumis dengan kostum matador yang nge-refer ke karakter Manuel Eloganto alias The Matador. Di komik dia diceritakan sebagai matador terkenal yang jadi kriminal dan musuh dari Daredevil. Berikutnya ada seorang mercenaries bernama Saraken dan Porsupin, villain dengan armor duri seperti landak. Di series ini juga kabarnya Profesor Hulk bakal ketemu sama anaknya, yaitu Sakaar, yang kalau di komik merupakan hasil hubungan Hulk di planet Sakaar dengan Kaiera the Old Strong Alien dari klan Shadow People yang punya kekuatan buat mengontrol universe. Dimana di trailernya kemunculan Sakaar udah ditis dengan munculnya pesawat alien yang mirip seperti pesawat Commodore dari planet Sakaar, yang di sini udah ngebuat Bruce Banner dan Jennifer Walters mengalami kecelakaan. Dan semua karakter-karakter yang muncul ini tentunya akan memiliki cerita-cerita yang berbeda dengan yang ada di komik karena ini Marvel Cinematic Universe. So itu dia semua hal yang perlu kalian tahu sebelum nonton She-Hulk. Kalau kalian ada komentar ataupun teori lain tentang She-Hulk ini, please tulis di kolom komentar di bawah dan mari kita diskusi. So thank you udah nonton video ini. Jangan lupa untuk like video ini dan subscribe sebagai bentuk dukungan kalian buat channel ini. Jangan lupa cari kita juga di TikTok dan di Instagram breakdown.universe, dan juga ada di Twitter dengan ID TXT dari BCU. Emang suka agak lucu ID-nya ini ya. Dan jangan lupa lakukan satu kebaikan hari ini. See you on the next video. Gue Rian, until next time, keep exploring the multiverse.